Halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana teknik menempatkan tanda tangan dalam sebuah dokumen itu supaya penempatannya rapi dan sesuai kaidah penulisan yang benar. Jadi walaupun apa yang kita bahas pada video tutorial ini terlihat sederhana, seakan sesuatu hal yang remeh ya, tetapi ketika kita bekerja dengan Microsoft Word diharapkan kita bisa bekerja dengan teknik-teknik yang baku dan dengan teknik-teknik yang memang dianjurkan secara benar. Nah, rekan-rekan, biasanya kalau kita bekerja dengan sebuah dokumen yang memerlukan tanda tangan sebagai validasi dan keabsahan dokumen, rekan-rekan akan melibatkan beberapa personalia yang nantinya kita tempatkan pada bagian bawah halaman tersebut. Nah, misalnya rekan-rekan di sini saya sudah membuat sebuah contoh bagaimana membuat halaman pengesahan yang di bawahnya nanti terdapat beberapa personalia yang dapat berperan sebagai penanda tangan dokumen tersebut. Nah, tekniknya cukup sederhana. Rekan-rekan nanti akan bekerja menggunakan tab stop. Jadi banyak menekan tombol tab di keyboard di PC atau di laptop rekan-rekan sekalian. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini. Jadi di sini masih ada dokumen yang kosong di bagian bawah ini. Jadi nanti kita akan menempatkan pertama biasanya adalah di halaman paling bawah. Itu kita akan menempatkan sebuah validasi. Pertama adalah tanggal. Jadi tanggal berapa dokumen tersebut akan divalidasi keabsahannya. Nah, biasanya posisi penanggalan itu diletakkan di bagian kanan. Nah, rekan-rekan bisa nanti di bagian sini, ini banyak sekali model atau jenis tab yang bisa kita gunakan. Nah, rekan-rekan biasanya tab defaultnya adalah seperti huruf L. Nanti rekan-rekan bisa klik beberapa kali untuk melihat beberapa jenis tab stop yang disediakan ya. Nah, ketika kita pertama defaultnya adalah tanda huruf L seperti ini, maka kita coba menggunakan huruf L yang terbalik seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian misalnya kita tempatkan di bagian sini, misalnya di halaman ini pada posisi 13 misalnya. Nah, rekan-rekan bisa klik tab sekali. Misalnya di sini, misalnya dokumen ini dikeluarkan atau ditulis di Palembang misalnya pada tanggal 6 Januari 2020 ya. Nanti untuk posisi sepastinya bisa kita terulang. Nah, jadi ketika kita menempatkan tab stop right-nya di sini, right tab-nya, maka dia akan melakukan batas kanannya di bagian sini saja. Jadi rekan-rekan tidak perlu bingung nanti kalau misalnya teksnya itu turun ke bawah bagaimana, karena batasnya adalah seperti ini, right tab. Nah, kemudian biasanya kita akan menempatkan dua orang personalia yang akan menandatangani dokumen ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Rekan-rekan bisa klik lagi di bagian kiri ini, cari tab stop yang bentuknya seperti ini rekan-rekan ya, seperti huruf T terbalik secara vertikal seperti ini. Kita klik misalnya di bagian personalia pertama di poin 3,5. Kemudian yang ini kita hilangkan ya. Kita tidak menggunakan ini lagi. Kita misalnya tempatkan pada posisi 10,5 seperti ini rekan-rekan ya. Nah, caranya bagaimana? Rekan-rekan cukup klik tombol tab sekali. Kemudian di sini rekan-rekan misalnya ditulis ketua peneliti. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian di sini misalnya ketua jurusan. Kemudian kita enter, maka otomatis baris di bawahnya masih mengikuti format yang ada di atasnya. Kemudian rekan-rekan bisa enter beberapa kali
sediakan space yang kira-kira proporsional cukup untuk membubuhkan tanda tangan di tempat tersebut. Kemudian rekan-rekan klik tab sekali lagi, misalnya namanya adalah Maulana Malik Madani misalnya ya, PSD. Kemudian rekan-rekan cukup tab sekali lagi karena di sini posisi tab stop ini artinya ini adalah point center atau titik tengah yang nantinya menyesuaikan dengan lebar dari tag yang rekan-rekan sekalian tulis. Jadi dia akan otomatis membagi tag itu menjadi dua bagian secara presisi ya, atau secara utuh masing-masing dengan ukuran yang sama. Misalnya di sini Maulana Ishaq ya Madani. Nah, misalnya di sini MSC misalnya ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyisipkan misalnya nomor induk, rekan-rekan bisa nip di tab sekali. Misalnya di sini sebagai contoh saja, nanti rekan-rekan bisa sesuaikan saja. Kita tab sekali lagi. Nah, kita di sini punya beberapa informasi yang kita harus masukkan. Nah, sampai di sini kita sudah cukup rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa atur tambah satu space setelah paragrafnya. Di sini juga sama, tambah satu space setelah paragraf supaya ada jarak di sini ya. Kalau dikira-kira di sini proporsi tanda tangannya kurang lebar, rekan-rekan bisa enter ke bawah. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa hapus dulu di sini ya, nanti ya. Nah, dihapus dulu setelah tekan enter. Beberapa tab stop di sini. Nah, yang bagian tengah biasanya di sini mengetahui misalnya. Nah, ketua P3M. Nah, misalnya rekan-rekan sisipkan saja beberapa baris untuk membubuhkan tanda tangan. Nah, misalnya di sini, nah, Dr. Maulana Yusuf misalnya ya, MSI. Nah, rekan-rekan enter lagi, kemudian tuliskan NIP-nya berapa, misalnya di sini ya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi walaupun hal ini sesuatu hal yang sepele, tetapi kita sebagai pengguna Microsoft Word alangkah baiknya bisa menulis dokumen dengan cara yang benar. Bukan berarti selama ini kalau kita tidak menggunakan cara ini keliru atau salah, tetapi dengan tahapan yang baku kita bisa membuat teknik penulisannya itu lebih efektif karena menggunakan fitur-fitur yang memang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, misalnya rekan-rekan di sini mau diberikan garis bawah pada lazimnya ya, rekan-rekan klik saja underline atau Ctrl U di dalam keyboard seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita sudah punya sebuah halaman dokumen yang rapi, di dalamnya terdapat personalia yang nanti memvalidasi keabsahan dokumen ini. Demikian tutorial kita pada video kali ini. Terima kasih.